Di dalam riwayat yang lain diceritakan lagi bahwasanya Anis Zuhri annan Najasyi zawwaja Ummah Habibah binta Abi Sufyan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala sadaqi arba'ati alafi dirham wa kataba bidzalika ila Rasulillah faqabila. Diceritakan oleh Az-Zuhri bahwa Raja Najasyi telah menikahkan Ummu Habibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah dinikahkan oleh Raja Najasyi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mahar, dengan mas kawin 4.000 dirham. Ummu Habibah dinikahkan dengan mas kawin 4.000 dirham. Dan perkara itu ditulis kepada Nabi. Nabi setuju. Nabi terima perkara itu. Jadi ini sesuai dengan kemampuan. Waktu menikah dengan Aisyah, Nabi memang agak susah kehidupannya. Maka cukup dengan 50 dirham. Ketika Nabi menikah dengan Ummu Habibah, Nabi ketika itu sedang memiliki banyak kekayaan. Maka Nabi memberikannya, menyetujuinya permintaan 4.000 dirham. Bukan berarti pilih kasih, bukan. Karena sesuai dengan kemampuan keadaan ketika itu. Di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan bahwasanya an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man a'ta fi sadaqi imra'atin mil'a kaffaihi sawiqan aw tamron faqad istahalla. Jabir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, barang siapa yang memberi mahar atau mas kawin seorang perempuan berupa gandum atau kurma sepenuh 2 tangannya, secekup, maksudnya sepenuh 2 tangannya, maka pemberiannya itu telah menghalalkannya. Maksudnya pemberian itu menjadi mahar atau mas kawin bagi istrinya. Kalau dia mampu secekup gandum atau secekup kurma untuk dijadikan mas kawin, itu juga sah nikah. Atau beras sekilo lah bahasa kitanya. Beras sekilo sah nikahnya. Ini jadikan mas kawin. Di dalam riwayat yang lain lagi diceritakan bahwasanya an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min yumnil mar'ati taysira khitbatiha wa taysira sadaqiha wa taysira rahimiha. Ibunda Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi telah bersabda, sesungguhnya di antara kebaikan seorang wanita, ini tanda-tanda wanita yang akan kita nikahi itu adalah wanita yang baik, Nabi menyampaikan adalah taisiro khitbatiha. Pertama, ketika dipinang muda, tak banyak berkelah. Kan ada kadang-kadang perempuan begitu ditanya, banyak kelah. Aku nak sekolah dulu, aku baru kuliah semester 3, banyak kelahnya mak bapak aku. Oh macam-macam lah, aku belum kerja, aku belum mapan, banyak kelah dia. Ini perempuan tak jelas nih, tak berkategori wanita yang baik. Kata Nabi, wanita baik ketika dikhitbah, ketika dipinang muda. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa taysira sadaqiha, maharnya itu murah. Maharnya itu murah. Ada kadang-kadang memang nilainya cuma 10.000 atau 100.000 nilainya, cuma nyarinya jauh. Umpamanya dia cakap, saya maharnya hendaknya Al-Quran yang dibeli di Mekah. Al-Quran yang dibeli di Mekah. Al-Quran itu berapa harganya? Mungkin 50.000 atau 100.000 sudah dapat. Tapi mintanya tuh loh, belinya di Mekah. Berapa tambang dari sini ke Mekah? Itu menyusahkan jadinya. Memang dia murah tapi susah. Ajak awak dibuatnya.
Jadi wanita yang baik itu kata Nabi tandanya yang kedua, maharnya itu mudah. Kalau dia gajinya 50 juta, dia cakap aku minta sebulan gaji aja lah maharnya. Udah cukup, mudah juga. Ya sekali gajian untuk mahar. Berapa dapat lah waktu bulan itu. Kalau tak dapat gaji bulan itu, nasib lah melongo. Jadi sebulan gaji, umpamanya dia minta seperti itu akan mudah. Pokoknya yang namanya wanita baik, maharnya itu mudah. Kemudian yang ketiga, wa taisiru rahimiha. Rahimnya itu mudah. Maksudnya mudah itu senang dia. Sekejap beranak, sekejap beranak, sekejap beranak. Ini kan ada perempuan yang kadang-kadang baru beranak 2, 3, bang dah lah bang, kata dia. Cukuplah 1 anak kita, kata dia. Ini perempuan ini belum kategori baik. Perempuan baik itu mudah rahimnya untuk menerima bayi yang akan dikandung dari zuriat suami. Ini 3 tanda kategori wanita yang baik menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipinang senang, maharnya mudah, kemudian senang dia dengan kedatangan bayi yang ada di rahim. Inilah beberapa hadis yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menetapkan mahar untuk calon suami anak kita umpamanya. Di dalam riwayat yang lain dijelaskan bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya waqtalafa ahlul ilmi fil mahri. Para ulama berbeda pendapat tentang penetapan mas kawin. Tentang mahar ini para ulama berbeda pendapat. Faqala ba'du ahli ilmi, sebahagian ulama mengatakan al-mahru ala ma taradau alaih. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwasanya mahar itu jumlahnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sebahagian ulama mengatakan bahwasanya mas kawin itu adalah jumlahnya sesuai dengan kesepakatan dua belah pihak. Tak boleh pula maksa. Bapaknya mengatakan, bapak yang perempuan ini mengatakan, "Jika boleh nikah dengan anak aku 100 juta." Kata dia macam, tak boleh maksa. "Pak, aku tak kedai, udah 100 juta, 10 juta adalah 10 juta." Timbang, udahlah 30 juta sama-sama gitu. Bunyi sama-sama. Salah beteking. Kalau tanda 100 juta tak jadi. Ini tak bisa. Kalau menurut pendapat ulama ini, dia ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. Berapa jumlah? Wa huwa qaulu Sufyan ats-Tsauri wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Inilah pendapat yang dipegang oleh Sufyan ats-Tsauri, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Hambali dan oleh Ishaq. Kemudian ulama yang lain mengatakan wa qala Malik la yakunul mahru aqalla min rubai dinar. Kata Imam Malik, beliau berpendapat bahwa mahar itu, mas kawin itu tidak boleh kurang dari 1/4 dinar. Tidak boleh kurang dari 1/4 dinar. 1 dinar itu kalau di zaman Nabi bisa digunakan untuk membeli 1 ekor kambing. Di dalam riwayat, di dalam Sahih Bukhari ada riwayat dari Urwah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinaron yashtari lahu bihi syatan. Jadi Urwah menceritakan bahwa Nabi memberi duit kepada Urwah itu 1 dinar untuk dibelikan 1 ekor kambing. Jadi di zaman Nabi itu 1 dinar dapat 1 ekor kambing. Kalau kita hargakan sekarang ini kambing 1 ekor, untuk ini pemberian 1 dinar untuk membeli 1 ekor kambing untuk dijadikan korban. Bukan kambing biasa. Kalau tempat awak 1 ekor kambing berarti 5 tisi gula. Tidak. Ini 1 ekor kambing yang terbaik, yang tercantik.
Kalau kita katakan kambing yang terbaik di kalangan di tempat kita ini lebih kurang 2.300.000 sekian gitu loh. Ataupun 2,5 juta lah gitu. Itu sudah cantik teman. 1 dinar itu 2.500.000 kalau perbandingannya itu dapat 1 ekor kambing berdasarkan dengan hadis ini. Kalau berdasarkan dengan 1 dinar itu sama dengan 33 dirham. 1 dirham itu 70.000 harganya. 1 dirham itu 70.000, ya kalikan saja setengah dirhamnya berapa? Berarti 33 dibagi 2. Dapatlah 16 atau 17 ya. Anggaplah 17 dirham. 17 kali 70.000. Ya segitulah paling minimal mas kawinnya menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik 1/4 dirham. 1/4 dirham. Jadi kalau 1 dinar itu 33 dirham, 33 bagi 4 kali 70.000 kali 70.000 lebih kurangnya. Ataupun harganya dirham berapa, ya bisa seperti itu harganya.